Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan gue masih di GJAW. Lebih tepatnya gue lagi ada di boothnya Subaru karena Subaru ngebawa mobil baru lagi nih. Di sebelah gue lagi ada Subaru Crosstrek yang dimana Subaru Crosstrek adalah pelanjutnya dari Subaru XV. Nah, Subaru XV kan waktu itu udah sempet gue cobain tuh langsung di Pagenangan. Enak banget. Nah, sekarang kita bakal ngebahas si pelanjutnya, si Crosstrek. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Check it out. Nah, Sobat Setir, langsung aja kita mulai dari bahas bagian eksteriornya. Di bagian eksterior depannya, dia memang terlihat mirip-mirip nih sama pendahulunya, si Subaru XV. Nah, tapi secara perbedaan garis besarnya, kalau Subaru XV itu kalau menurut gue pribadi, dia kelihatannya lebih sopan gitu loh mobilnya. Lebih desainnya tuh nggak begitu agresif. Sedangkan di Subaru Crosstrek ini sekarang dia jauh lebih agresif nih Sobat Setir. Dapat dilihat dari desain lampunya. Sekarang lampunya lebih pipih lagi, lebih tipis lagi desainnya. Tetap ada DRL di bagian atas dan di bagian bawahnya. Dan di sini untuk lampu sennya dan dia untuk lampu utamanya dan lampu jauhnya dia menggunakan proyektor. Jadi pasti terang banget karena waktu itu si Subaru XV aja terang banget kan. Ini pasti lebih terang lagi Sobat Setir. Nah, dia juga sudah mendapatkan headlamp washer yang dimana dapat membantu ketika mobil kan emang fokusnya kan untuk penggunaan outdoor nih salah satunya. Nah, biasanya kan tanah-tanah gitu, lumpur-lumpur gitu, kotor-kotor, atau mungkin debu di jalanan habis hujan, pakai washer ini, bup, langsung terang habis itu. Jadi kita nggak perlu turun ngelap-ngelap dulu lampunya ya Sobat Setir. Nah, di bagian bawah lagi dia terdapat aksen-aksen cladding berwarna hitam gini, karena ini merupakan sebuah crossover nih Sobat Setir. Jadi nggak cuma di bagian depan, tapi di bagian samping, hingga di bagian belakang juga banyak cladding seperti ini. Nah, di bagian bawah, kita juga sudah mendapatkan fog lamp yang sudah LED gitu. Jadi dapat membantu penerangan kita di malam hari tentunya. Nah, untuk desain grillnya sendiri, dia modelnya bolong-bolong gini. Menurut gue desainnya manis banget dan terdapat aksen berwarna abu-abu yang melintang dari lampu hingga ke ujung lampu lagi. Keren banget. Kalau gitu kita geser ke samping, kita bahas bagian sampingnya. Let's go. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, sama seperti yang tadi udah gue bahas di depan, ada cladding berwarna hitam ngelanjut nih ke bagian samping. Nah, di bagian fendernya juga terdapat cladding berwarna hitam. Ini mirip banget sama desainnya si WRX yang baru tuh, punya cladding. Terus ngikut sampai bawah hingga sampai ke belakang Sobat Setir. Nah, untuk spionnya sendiri dia two-tone, jadi dia warna hitam, nggak mengikuti warna body. Kemudian di sini juga udah dapat keyless entry, ya pastilah ya mobil zaman sekarang gitu kan. Terus di bagian atas juga sudah mendapatkan roof rail, jadi makin terkesan lagi kesan crossovernya. Nah, untuk bannya sendiri Sobat Setir, dia menggunakan ukuran 225, 55, ring 18. Dan desainnya juga manis banget, karena ini two-tone color, berwarna silver polish, dan berwarna hitam. Nah, untuk bannya sendiri, dia menggunakan Falcon nih Sobat Setir. Jadi, kayaknya sih seharusnya gripnya boleh nih, mantep banget. Nah Sobat Setir, sebelum kita bergeser ke belakang, kita bahas dulu masalah tangki bahan bakarnya. Tinggal pencet aja. Nah, si tangki bahan bakar ini memiliki kapasitas di 63 liter nih. Dan untuk ron minimumnya di 95. Ada tulisannya nih Sobat Setir. Gitu. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang. Dari atas kita udah dapat shark fin antena nih. Terus di sini juga kita dapat rear spoiler dengan high mount stop lamp, serta sudah dapat rear defogger dan rear wiper. Rear defogger ini emang standar mobil Jepang nih, kebanyakan emang yang CBU dari Jepang pasti dapat rear defogger gitu. Nah, terus kita ngelihat desain lampunya, dia udah desain lampunya Subaru kekinian nih, mirip-mirip sama saudara-saudaranya si WRX maupun BRZ gitu Sobat Setir. Nah, tentunya di bagian bawah sini terdapat badge Subaru AWD. Wah, ini statement banget nih kalau mobil ini merupakan sebuah kendaraan all-wheel drive gitu. Nah, di bagian bawah kita mendapatkan sensor parkir sebanyak 4 titik serta bumper belakangnya ini desainnya manis banget nih Sobat Setir. Kalau gue lihat dia menggunakan cladding hitam yang senada dengan di bagian samping dan di bagian depan, serta dia terdapat guratan garis-garis yang seolah-olah dia seperti rear diffuser gitu ya. Keren banget. Kalau gitu mumpuni belakang, kita intip bagian bagasinya yuk. Nah, berlanjut ke bagasi Sobat Setir. Di bagian bagasinya dia lumayan luas nih. Ke belakangnya juga lumayan gede, cuman dia nggak begitu dalam Sobat Setir. Karena di bagian bawahnya ini terdapat ban serep. Nah, ban serepnya juga dia temporary use only, jadi bukan full size, berukuran 185, 65, ring 17 gitu. Nah, serta di bagasi kita juga dapat separator nih.
Nah, separator ini tentunya untuk menutup bagian kargo kita di bawah. Jadi kalau diintip dari jendela atas nggak kelihatan kita bawa apa. Tentunya pasti untuk safety-nya ya. Gitu. Oke banget. Selain itu kita juga sudah mendapatkan lampu. Jadi kalau misalkan lagi camping malam-malam, terus mau buka-buka kargo, mau lihat barang, ngambil barang, gelap, tenang, ada lampunya. Udah dipikirin sama Subaru. Nah, selain itu, di mobilnya juga terdapat Easter egg nih, lucu banget. Jadi Subaru nambahin ada si mobil kecil di bawah sini, yaitu si Subaru Crosstrek yang ceritanya lagi mau naik gunung nih, karena di sini desainnya kayak gunung-gunung gitu, sobat setir tuh. Nah, selain itu, di bagian atas juga terdapat tulisan Subaru. Wah, statement. Keren banget. Kalau gitu kita geser ke depan, kita lihat bagian mesinnya. Nah, sobat setir, untuk mesinnya sendiri tentunya pasti menggunakan boxer dong, karena boxer itu kan salah satu mesin yang menjadi andalannya dari Subaru. Nah, mesin ini merupakan mesin FB20 4 silinder boxer engine 2000 cc yang menghasilkan tenaga di 154 horsepower serta torsi di 156 Nm. Nah, ini tuh mesinnya naturally aspirated, jadi non turbo yang dikawinkan dengan transmisi lineartronic dan penggerak all-wheel drive. Nah, penggerak all-wheel drive ini disebut sebagai active torque split all-wheel drive yang dapat membagikan atau mendistribusikan tenaga ke 4 roda secara efisien nih, gitu sobat setir. Keren banget. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di bagian dalam mobilnya dan gue lagi duduk di row keduanya nih, karena gue mau nyobain dulu untuk duduk di row keduanya. Nah, posisi duduknya di belakang ini lumayan nyender nih sobat setir. Jadi kita untuk perjalanan jauh seharusnya nggak begitu ini ya, bikin pegel gitu. Nah, terus juga untuk legroomnya di depan luas banget. Gue mendapatkan sekitar 9 jari dan headroomnya di 4 jari setengah lah kurang lebihnya. Jadi untuk kepalanya ini lumayan spacious, walaupun mengingat desainnya dia memang sedikit pipih nih, untuk atapnya sedikit melandai ke belakang gitu. Cuman ternyata masih cukup nyaman gitu. Nah, selain itu kita juga sudah mendapatkan 2 charging port, ada USB 2,4 ampere dan USB-C 3 ampere yang dimana itu fast charging ya. Jadi kalau misalkan kita lagi perjalanan jauh, kita nggak perlu worry nih untuk nge-charge karena di sini sudah disediakan oleh Subaru gitu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan armrest, dan armrest ini sebenarnya dia nggak tebel-tebel banget, tapi empuk nih sobat setir. Nah, tapi dia juga desainnya bukan yang ngedoyot yang kalau kita jatuhin terus dia kayak turun ke bawah gitu. Tuh, kuat armrestnya. Dan di sini terdapat 2 buah cup holder, jadi bisa naruh botol-botol di bagian belakang gitu. Wah, ini sih buat perjalanan jauh proper dan nyaman banget nih. Tapi gue penasaran banget sama row pertamanya. So, kita langsung lompat ke depan, kita intip yuk di depan ada apa aja. Let's go. Oke sobat setir, inilah yang gue tunggu-tunggu. Duduk di jok drivernya dari Subaru Crosstrek. Nah, masuk ke dalam, dia memiliki desain dashboard yang mirip dengan saudara-saudaranya kayak di Subaru WRX nih. Dan di sini juga terdapat layar multimedia yang besar banget sobat setir. Nah, sebelum kita ngebahas layar multimedianya, gue mau ngebahas masalah dashboardnya dulu. Jadi ini tuh perpaduan dari 2 warna nih, sama juga dengan joknya. Dia memiliki warna hitam di bagian atas, serta di bagian sininya berwarna silver-silver gitu. Sama dengan joknya juga, dia perpaduan 2 warna hitam dan warna silver. Bahkan ini bukan hitam nih sobat setir, ini lebih ke abu-abu ya. Wah, unik banget nih permainan warnanya dari interiornya si Subaru Crosstrek ini gitu. Nah, di sini kita mendapatkan layar besar yang sudah support Apple CarPlay serta Android Auto, jadi mendukung banget untuk konektivitas. Dan pengaturan AC-nya dia masih ada tombol fisiknya nih untuk suhu tuh. Jadi kita nggak perlu harus nengok, kita bisa ngeraba-ngeraba gini aja juga udah cukup banget. Dan menurut gua layar sebesar ini tuh cukup membantu kita ketika berkendara, terutama kita akan berpergian outdoor gitu ya sobat setir. Ini kan membantu banget untuk melihat maps nih, jadi kita nggak gampang nyasar gitu. Nah, di bagian bawah kita mendapatkan charging port juga sama kayak di belakang, 2,4 ampere dan 3 ampere untuk USB Type-C, yang dimana dia merupakan sebuah charger quick charging sama seperti di bagian belakang. Di sini terdapat laci penyimpanan terbuka, serta untuk konsol tengahnya sendiri dia 2 warna, mengikuti di bagian dashboard juga, bagian warna abu-abu dan ada bagian warna hitamnya. Di sini terdapat tempat nyimpan koin nih. Wah, lucu banget, jadul banget ya. Nyimpan koin, 2 buah cup holder, serta di sini terdapat charging port juga nih, 12 volt atau 120 watt gitu sobat setir. Nah, bergeser ke
instrumen clusternya menurut gua ini manis banget karena di perpaduan analog dan digital. Di bagian kanan dan kirinya analog untuk menunjukkan RPM serta kecepatan speedometer, dan di tengah-tengah ada MID-nya nih. Nah, menurut gua ini kan sebuah kendaraan yang bisa dibilang cukup performance lah gitu ya, cukup memiliki DNA dari saudara-saudara rally-nya gitu. Jadi justru instrumen cluster analog ini bikin kita makin semangat lagi nih buat ngegasnya gitu. Tapi tetap ingat harus hati-hati sobat setir. Nah, untuk setirnya sendiri sobat setir, dia sudah menggunakan bahan kulit nih, dan dia enak banget untuk digenggam. Di bagian belakang sini kita sudah mendapatkan pedal shifter, dan di bagian kiri ini ada tombol-tombol untuk mengatur Bluetooth audio dan Bluetooth telefoninya. Di bagian kanan ini untuk mengatur si eyesight-nya sobat setir. Jadi mobil ini memiliki banyak banget sistem keamanannya nih. Salah satu contohnya seperti pre-collision braking, autonomous emergency steering, emergency lane keep assist, lane departure prevention, lane centering control, preceding vehicle adaptive steering control, adaptive cruise control, reverse auto braking, Subaru rear vehicle detection, blind spot detection, ada lane change assist juga, dan ada rear cross traffic alert. Nah, selain itu yang menjadi fitur unggulan yang ada di Subaru Crosstrek ini adalah adanya si sunroof. Ini juga mirip-mirip sama si pendahulunya, si XV, dia juga sama-sama punya sunroof nih sobat setir. Nah, ngebahas masalah jok, ini ada satu hal yang unik nih. Jadi, nah untuk joknya sendiri dia sudah tidak menggunakan rel sobat setir. Jadi dia langsung tertanam ke sasis barunya Subaru, yaitu Subaru Global Platform, yang dimana Subaru Global Platform ini sendiri juga sudah meningkatkan rigidity sekitar 10%. Nah, fungsinya dari jok yang langsung ditanam ke sasis ini adalah juga untuk meningkatkan rigidity nih. Jadi kita sebagai driver juga nggak ikut kocok-kocok sobat setir gitu. Jadi kita nyetirnya juga lebih pede, lebih rigid lagi. Mantep banget. Nah sobat setir, untuk si Subaru Crosstrek ini dia memiliki pilihan warna Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, Crystal Black Silica, Oasis Blue, Offshore Blue Metallic, Sun Blaze Pearl, dan Pure Red nih. Nah selain itu untuk trim levelnya, kalau dulu di Subaru XV terdapat dua opsi nih sobat setir, ada yang non eyesight dan ada yang eyesight. Nah untuk si Subaru Crosstrek ini hanya tersedia varian yang eyesight doang gitu. Nah untuk harganya sendiri sekarang di 549.500.000 nih sobat setir untuk varian yang eyesight, karena hanya tersedia yang eyesight doang. Satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah tentunya si sistem bergeraknya dan mesinnya, karena seperti yang waktu itu udah pernah sobat setir nonton mungkin ya, di pas review Subaru XV itu gue seneng banget sama mesin boxer, dan gue seneng banget sama sistem penggerak all wheel drive dan X mode-nya sobat setir. Nah di sini juga masih sama nih, karena menurut gue itu merupakan sebuah gen rally-nya dari Subaru yang memang harus dibawa terus bahkan ke semua mobil yang diciptakan oleh Subaru. Keren banget. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Alah, gak enak banget. Gue belum baca. ZE001R. Wah, panjangan banget. Boleh ulang nggak? Mirip-mirip banget. Desainnya mirip-mirip.